Sebenarnya yang membuat kita ini berhasil enggak ya semuanya itu kan kolaborasi antara berbagai sisi kan, tidak hanya SOP. Ya ini harus digarisbawahi juga untuk semuanya. SOP ini hanya pegang 50%. Yang 50% itu dari faktor lain yang non SOP, bahkan non teknis. Satu, ada manajemen, dari tampak masing-masing punya manajemen. Ini manajemen ini kondusif apa enggak, ini kita juga nggak tahu, ya kan? Ini nggak tahu ini kondusif. Kalau nggak kondusif ya jelas nggak berhasil, sudah pasti. Kemudian ada lagi selain manajemen sumber dana. Ini duitnya halal kok halal. Ini sih digawe duit panas atau duit adem. Ini penting. Ini fakta ya, ini nyata. Ini duitnya panas kok adem digawe, ini pengaruh. Terus kemudian dari sisi selain SOP ya, keberadaan tambaknya di mana, sumber airnya gimana, dari ekosistem lingkungan, sumber daya air, sumber daya lingkungan, keberadaan sistemik atau endemik penyakit ini sangat pengaruh, sangat penting. Kemudian ada faktor lagi, ada lagi nanti dari pemilihan benur yang bagus, pemilihan pakan. Ini masih banyak lagi, ada lagi yang satu, supranatural. Saya punya pengalaman pribadi di sini. Saya itu di sini pimpinan yang ke-13. Nah, di sini ini sebelum saya tidak pernah berhasil seperti ini, nggak ada. Karena apa? Ternyata yang dominan supranaturalnya di sini malahan. Air bagus, lingkungan bagus, sumber daya bagus, SDM-nya sebenarnya bagus, cuma belum ngerti, belum paham, belum tahu bahwa seperti ini SOP. Begitu saya masuk, bawa skill, bawa keahlian, bawa teknologi. Kemudian daya dukung lingkungan saya optimalisasi, sarana-sarana saya benahi semuanya. Ini berkat dengan Elindo, kalau nggak ada Elindo mungkin nggak bisa seperti ini pun. Jadi tetap sejarahnya itu memang jadi satu. Nah akhirnya ternyata gongnya itu justru supranatural yang sangat di sini, kental di sini gitu loh. Ini mas, ini tempat dulu penyembelihan G30S. Di sini banyak ini kepala-kepala manusia dikubur dalam satu lubang, jumlah puluhan ratusan orang. Saya pas berikut di sana nemu tengkorak banyak, tak kembalikan lagi. Nah, ini fakta, ini sejarahnya orang sini ngomong semua. Di sini dulu itu nggak bisa dijamah manusia. Sini bahkan ada cerita yang dari teman-teman orang sini ya. Dulu pernah ada gendruwo mana atau apa di sini ini. Bahkan ada penghuni sini melahirkan ya, ditolong oleh Bang Sabjen di sini. Jadi kayak dokter datang, bidang datang dibantu melahirkan, ternyata itu bukan manusia yang bantu di sini, benar itu. Ini contoh ya, makanya kita begitu ke lapangan kita harus bijaksana. Dan mungkin ini kita punya dua keahlian sebenarnya. Dari sisi teknologi ini masuk ke SOP, lah supranatural itu bagiannya bosnya EDW. Beliaunya kalau keliling itu pasti melihat. Nah itu pasti melihat nanti ini layak enggak, atau mungkin kendalanya apa itu tolong, itu nanti pasti dibantu sama bos kita. Tujuannya mereka berhasil, senang, SOP kita dipakai, selesai. Kan saling menguntungkan kan? Nah seperti itu. Ini beda, perusahaan kita itu memang beda dengan yang lain. Jadi kita sampai melihat sisi-sisi yang lain di luar produk. Umumnya perusahaan kan hanya produk doang. Terus bagaimana orang beli masalah berhasil enggak urusannya. Enggak seperti itu kita. Jadi kita harus saling menguntungkan di antara kita sama yang customer kita. Gitu loh. Kemarin kan ke itu yang kamu kirim di Paciran. Saya kira toko Imbong Pak Anam. Saya mampir ke situ. Saya tahu nggak belajarnya dari mana? Dia hanya WA ke saya awalnya ya sebelum saya kirimi barangnya. Itu tak kirim tutorial itu. Karena dia patuh, karena dia yakin bagus mas. Hanya dengan tutorial belum ketemu saya itu.
Akhirnya kemarin ketemu, Pak, gimana sampai kok bisa sukses? Nah itu Pak, saya hanya pelajari yang jenengan kirim lewat BA itu. Ya sudah, berarti jodohnya. Gitu. Ya ini contoh ya. Dari SOP itu sebenarnya nggak ada yang salah, SOP itu sebenarnya nggak ada yang salah. Terus yang salah siapa? Nggak ada yang salah. Lingkungan ini berubah, lingkungan. Jadi yang membuat kita itu melakukan SOP dengan berbagai jurus, ini pasti akan diimprovisasi menyesuaikan kondisi lingkungan yang ada, dinamis. Dan itu di setiap tempat nggak sama. Makanya si SOP ini nggak ada yang salah. Misalkan ada yang praktek, Pak ini saya pakai fermentasi pakan doang, airnya pakai BOC tapi dosisnya begini. Monggo, itu yang tahu orangnya. Kenapa? Sesuai dengan lingkungannya, sumber airnya, terus kemudian kandungannya apa aja itu beda Mas. Pelakuannya beda. Makanya kalau ke lapangan kita cenderung harus bisa mengikuti mereka. Jangan mereka paksa seperti kita, nggak bisa. Jangan nanti malah cut. Dia malah menjauh. Justru apa yang mereka ayo kita sempurnakan. Anggap aja contoh begini, ada yang menjustis, Pak ternyata SOP perigi ini di aplikasi begini di sini nggak cocok, nggak berhasil, gagal semua. Itu nggak masalah, itu memang dilakukan seperti itu. Nanti Tuhan belum menghendaki. Ya logikanya. Makanya dengan kita tahu itu kita menjawabnya jangan adem. Ibaratnya begini Pak, saya itu menciptakan SOP budidaya udang itu ibaratnya seumpama orang mau jalan, ini loh jalan tol tak bikin, ini jalannya, rambu-rambunya nanti ada di jalan itu beda-beda. Lah rambu-rambu itu terbentuk dari apa? Dari faktor lingkungan beda, air beda, kondisi beda, benur beda, pakan beda, itu namanya rambu-rambu. Di jalan itu nanti pasti ada lubang, kamu itu ada lubang di dalam SOP. Nah, pinter nggak kamu nyiasati lubang? Apa lubang itu kok masukin, apa kok langkain, apa kok lewat sampingnya? Ini tergantung orangnya masing-masing. Ya, ada rambu-rambu di sana. Ya yang selamat otomatis yang patuh rambu-rambu. Kalau ada lubang ya kita lewat sebelahnya supaya nggak masuk lubang. Akhirnya orang melihat itu, oh iya ini SOP perigi. Oh iya memang pakai produk dari Indo, wes ngemet dia sudah nggak asing lagi. Lagi lah. Ininya acur lagi lah. Nah ininya kan sudah hepatonya rusak. Nah ininya putih. Terus lah ini ada ininya. Terus ini kan yang tren ini kan sekarang wabah APND ini ya, atau EMS, Early Mortality Syndrome. Jadi kematian massal usia dini ini sedang merambah di mana-mana, dan ini masih berlangsung hingga hari ini seperti corona. Ya, kalau corona ini adalah manusianya, kalau EMS udangnya. Ini sama-sama wabah internasional. Ini dunia Pak. EMS itu dunia. Bahkan negara-negara yang sudah terbukti kena EMS itu ekspor nggak diterima. Indonesia masih aman. Amannya apa? Biarpun EMS masih di Indonesia, tapi pemerintah KKP itu masih bisa mengcover, mengatakan bahwa di Indonesia belum kena EMS. Jadi produk kita masih diterima di Eropa, kemudian di China, di semua negara itu masih butuh produk Indonesia. Jadi ini yang update sekarang ya. Seperti COVID ini nggak ada obatnya. Obatnya imun kita sendiri, ya kan? Logikanya. Kalau kita imun kuat, udahlah kita ngomong dengan orang yang positif, nggak masalah. Kita sudah punya imun yang membentengi, nggak akan kena kita sebenarnya. Udang pun sama. Udang itu juga dari imun, ya dari imun. Nah, imun udang itu bisa naik kalau kita tambahkan suplemen di awal. Karena begini, hatcher produksi benur itu pakainya full artemia.
bahkan sampai keluar didistribusi ke petambak mau ditebang, dia masih di bawah artemia. Ini kalau saya sekarang mulai siklus kemarin udah panen ini, saya selalu menggunakan artemia. Jadi itu tak berikan 4 hari setelah tebar. Jadi hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu full artemia dengan dosis 1 kaleng per 1 juta. 2 kaleng per 1 juta. Benur. Nah, 2 kaleng per 1 juta benur. Kulturnya itu mudah. Kenapa sih kok harus artemia? Artemia itu binatang laut jenis jasad udang renik, udang-udangan kecil. Itu telurnya dikultur, kemudian telur itu dikeringkan, bentuk instan, itu bisa ditetaskan. Artemia ditetaskan jadi naukli atau larva, itulah yang diberikan kepada si ikan. Jadi gini, konstruksi kolam itu untuk menghitung kedalaman kolam itu harus kita cari titik terluar dulu. Kalau sampai mau buang air, titik terendahnya berapa, itu adalah namanya titik nol. Dasar kolam itu harus naik setengah meter dari titik nol. Anggap aja saluran di luar sana pembuangan itu namanya titik nol ya. Berarti dasar kolam sampean harus naik setengah meter dari dasar kolam. Dari minimal bisa lebih tinggi lagi. Semakin tinggi semakin mudah buang air. Ya. Jadi titik nolnya itu pembuangan paling bawah. Itu titik nol. Ini pendasi kolam naik itu minimal setengah meter bisa lebih. Dari pendasi ini nanti anggap aja yang paling bawah setengah meter ya. Kan nanti ada pembuangan central drain namanya ya, tempat yang tengah itu nanti harus naik lagi. Sekarang mainnya kolam bulat diameter 30 semua. Diameter 28, 30, 28, 30 gitu mainnya. Ini yang in sekarang. Udang itu size 100 saja sudah utuh mas. Makanya kalau misalkan kayak sekarang musim penyakit, anggap aja targetnya nggak usah muluk-muluk, size 100 panen sudah dapat, sudah muluk. Kalau di bawah 100, size 80, 70, lebih untung lagi. Sudah, gitu. Jadi parameternya size 100 itu adalah titik nol, anggap aja masih ada sisa sedikit. Ya, nggak mungkin rugi. Usaha itu hanya 2, kalau nggak untung ya rugi. Tidak, hanya 2 yang kita. Jangan banyakkan untungnya saja loh ya, nanti kamu kaget malah stres sama. Harus siap. Alhamdulillah kita kemarin telah menyaksikan panen bersama budidaya udang fanami di IBA Perigi Trenggalek pada tanggal 11 Juni 2021. Di sini tetap didukung penuh oleh PT Nilindo sebagai penyedia herbal probiotik. Kesinambungan antara IBA Perigi dan PT Nilindo terus berkomitmen untuk melakukan continuous improvement, mengkaji untuk mendapatkan solusi dan alternatif bagi mitra tambak di seluruh Indonesia. PT Nilindo terus berkomitmen untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan tersedianya distributor dan agen di seluruh wilayah Indonesia. Sukses bersama SOP Perigi dan produk PT Nilindo. Nelayan Indonesia Jaya.